Cerita out dan basmalah lalu ku ucapkan, ku basuh tanganku, ku sucikan kedua tanganku. Ku basuh mulutku, ku sucikan lidah dan ucapanku. Ku basuh hidungku, ku sucikan penciumanku. Ku basuh mukaku, ku sucikan wajah dan penglihatanku. Ku basuh lenganku, ku sucikan perbuatanku. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku. Basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku. Ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan lagu pembukanya berjudul Wudhu. Wudhu. Ya, lagu lama dari Bimbo. Iya. Wudhu itu artinya bersuci. Bersuci. Bab pertama diri. dalam fikih Islam. Artinya apa? Bahwa sebelum kita memulai ibadah kita ini harus mensucikan diri. Cocok jadi ustaz ya? Cocok. Cukup bagi inspirasi. Ketemu lagi di Inspirasi Jalanan. Memang harus membersihkan dulu pikiran dan hati sebelum kita mau menerima inspirasi dari siapapun, ya nggak Kopi? Betul. Makanya Iman, Ya. biasanya kan ngerok nih kan, Yoi. ya kan? Ini dalam rangka bulan suci bersama grupnya Jerox baru saja merilis single terbaru ya. Iya, judulnya Wudhu. Wudhu ya? Wudhu itu ya. Jadi sebenarnya sih awalnya nih kita waktu itu kolaborasi lagu Wudhu ini sama salah satu lembaga. Itu lembaga apa namanya yang istilahnya menyuarakan Islam yang yang damai, Ya. yang penuh dengan Islam yang cinta, damai. Cinta kasih. gitu kan, cinta kasih. Ya. Jadi waktu itu kita bikin lagu ini tapi versinya berbeda. Ah. Waktu itu versinya Versinya berbeda. tadi bukan? Bukan, versinya lebih kenceng Ngerok. lah, ngerok karena emang buat ke anak-anak muda biar lebih nyampe waktu itu kan. Oke. Tapi kita bikin dua versi kan, kita bikin dua versi. Awalnya kita bikin versi yang ini dulu awalnya. Dan ternyata dari pihak label suka dengan versi ini, ya udah kita keluarin aja pas di bulan Ramadan. Lebih adem. Iya. Lebih nyes gitu ya Lebih ke kita nyes, ya. Terus ngomong-ngomong lagu religi, yang Jerox sendiri kegiatannya apa nih? Kita sekarang lagi sembari promo single baru ini. Kita juga sebenarnya berbarengan sama keluar album baru Jerox yaitu Let's Go. Oh ada album Ada, baru. ada. Apa Full album? judulnya? Full album. Let's go. Let's Go judul albumnya. Let's Go Disco. Artinya pas dong kalau let's go. Masa kita diam aja di sini? Iya. Berarti saatnya untuk bilang berangkat Pade. Oke, Bro. Berarti ada dua jagoan gitar. Kalau yang satu ini senior sekali, Nah, ada ini- pahlawan gitar gua masa Ini remaja. suhu saya ini. Ya nggak sih? Iya. Oh, hati-hati Suhu nih ini. ya. Nah, seperti biasa di Inspirasi Jalanan sebetulnya singgah saya itu kursi yang ini. Ya. Ini tuh adalah untuk orang-orang yang nanti nyetok tengah jalan base kita. Yang kan memberikan inspirasi. Yang biasanya memberikan kita inspirasi. Kita nggak tahu siapa yang bakal nyetok di sini di depan. Nggak tahu siapa. Itulah serunya Inspirasi Jalanan, ya nggak sih? Ya. Itu pohon beringin ya? JPI, John Paul Ivo, emang rambutnya gede, lu lihat, perhatiin deh. Apa jelas kok? Ya kan? Oh iya, benar. Pade, tuh kan dadah. Pade berhenti, Pade, itu tolong dijemput tuh. Pohon beringin. Ingin gimana sih?
Coba Nah, cek. dia bawa temen lo ya? Ya gitu deh. Gitaris semua nih. Ini Episode gitaris. emang nih. konspirasi gitaris ini. Oh iya benar. Tuh kan? Dia tuh. Lah, Ivan bukan lagi sibuk banget JPI. Ditanyain makanya sekarang kok bisa sempet-sempetnya gitu ya. Coba Lu ngapain rekam-rekam? Emang gak pernah ketemu jarang nggak? Ini orang sibuk makanya gue rekam. Ini Sibuk lagi apa? lagi Apaan orang sih? paling sibuk se Apaan sih? Jakarta Utara. Sibuk apaan sih? Sibuk nge-tweet, sibuk klarifikasi. Sibuk ini loh mau ganti presiden segala. Sibuk gara-gara tanda hashtag. Tuh, dengerin. Ya kan? Itu Gimana ceritanya sih? Jadi tiba-tiba ada nama John Paul Ivan menciptakan lagu 2019 ganti presiden. presiden. Beritanya udah naik, besok lusa kamu menyangga. Sebentar, dari awal dulu deh. Ini gimana ceritanya bisa sampai nama kamu dicatut gitu loh? Ya nggak tahu. Awalnya ada kabar nih dari pihak manajemen. Ada WA masuk. Saya lihat. Ini coba cek dulu, Van. Berita? Aku cek. Bentuknya apa? Capture Capture. dari sosmed. Oke. Oke. Instagram ada yang sharing nih. Oke. Saya lihat, wih, dari judulnya dulu kan. Apa? John Paul Ivan, apa ya waktu itu judulnya? Pokoknya bikin karya lagu yang ada hashtagnya itu. 2011 ganti presiden, Ah. ya. Terus aku langsung cek ke ininya, YouTube. pemberitaan dari Oke. yang aslinya, Oke. dari media online Media aslinya. aslinya. Saya baca, Ada memang. ada. Ada. Tunggu dulu. Pade, berangkat Pade. Oh iya, masa nggak jalan? Masa dari tadi deh. Saya pikir pada ada moving aja. Ya. Oke, dicek ke situs berita aslinya. Ya intinya ya profiling, Bapak. Saya disebutkan di situ mulai dari awalnya nih bahwa Pencipta saya kan lagu. dulu yang istilahnya mendukung Ya. si Pasangan calon Presiden, ya. tertentu gitu kan. terus akhirnya kesannya saya sekarang membelot nih. Oh. Terus disebutkan bahwa tuh pendukung-pendukung atau fansnya pada terdiam soalnya saya membelot. Oh gitu. Berarti itu kan ada unsur sudah di set up dan difitnah kesengajaan dong. juga dong. Dan tidak pernah ada proses interview. Nggak ada. Nggak pernah ada by phone ketemu langsung nggak Nggak pernah. ada. Tiba-tiba ditulis aja gitu beritanya. Tulis begitu, itu yang intinya profiling dulu ya. Ah. Terus baru disebutin bahwa saya menciptakan sebuah karya lagu Hah? yang judulnya itu dan saya beralih profesi jadi vokalis. Hah? Mau nyaingin dia. Gitu beritanya. Nah, terus langsung melapor ke polisi kan kamu ya? Akhirnya awal saya mencamca dulu di Instagram. Oh iya. Biasa. Oh, sempat klarifikasi personal dulu ya. Surabayanya keluar dulu. Wah. Iya. Wani. Itu dulu. Wah, blas. Ya, opor ya. Dasar. Wah, Drake. Terus akhirnya saya konsultasi dulu. Nggak mungkin saya mau Ya. seenaknya sendiri. Harus elegan dong. Sedap. Saya konsultasi ke teman-teman ada lawyer juga. Ya. Akhirnya saya dibantu sama lawyer. Bikin somasi aja deh dulu. Oke, layangin somasi hari keduanya ya. Nah, sebentar. Somasinya ditujukan ke siapa? Ke ini media online-nya. Media online-nya, bukan karena si mereka pencipta lagunya. bukan. Karena mereka Karena yang menuduh, yang mereka mencatut. yang bikin Yang menulis berita. pertamanya dia, Ya. si media itu. Saya kagak urus sama yang nyiptain lagu Ya. atau lagu itu mau apa terserah. Silahkan, nggak urusan. Tapi yang sama yang membuat berita, Publish. yang Oke. mempublish berita. Ya. Yang mengaitkan lagu itu sama dirimu. Iya, itu. Ya. Oke, nggak ada ini istilahnya timbal balik, maksudnya dari merekanya. Tapi hari kemudian mereka bikin kayak Klarifikasi. apa ya klarifikasi hanya di medianya sendiri Oh. Apa permintaan maaf? bahwa salah penulisan nama, Oh. kita minta maaf, memberikan hak jawab. Kalau buat saya terlalu gampang, enak Iya. banget sih gitu. Ya. Berita udah Kita- kemana-mana, Ya. gitu ya. Efeknya kan, Iya. dampaknya kan nggak bagus gitu loh. Soalnya kasus ini, kalau saya lihat ini kasus pertama kalinya di Indonesia Iya. yang istilahnya mencatutkan nama untuk diklaim ke sebuah karya cipta lagu. Iya, iya, iya. Biasa umumnya kan para pencipta lagu mengklaim
Itu lagunya sebuah mereka. lagu. Ini kebalikannya nih. Enggak, lagian tuh kenapa John Paul Ivan ya, JPI? Kenapa nggak Iman? Karena Iman tidak menyanyikan lagu yang itu, maunya menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Mainkan lah. Coba bisa nih. Suwe ora jamu mas, jamu gorong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu mas, jamu. Ketika memutuskan untuk menjadi mualaf, keluarga tanggapannya seperti apa? Pasti ada dong, terjadi pertentangan tuh pasti ada. Ya sudah, ya kita jalanin aja. Hai setan engkau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga, membawa malapetaka bagi manusia. Berkorban semua kesucian karena bujuk rayuan. Tak ada ampunan Tuhan, Adam Hawa disiksa dibawa ke dunia. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia. Tak puasnya kau menggoda, dosa semakin melimpah. Ada yang datang pengen main gitar. Gatalan. Tadi ada Pia tersiksa banget. Dia dari kupingnya, dari hidungnya langsung keluar asap Gimana kalau gitu. kita langsung suruh gimana? Boleh, nanti. Harus masa gitaris jago Harus. Indonesia main gitar ya. Tapi lagu ini pernah di cover sama Bumerang dulu ya? Biasa penggaris loh. Jangan ya? Lagu ini di cover sama Bumerang tahun berapa ya? Tahun 99, album segitiga. Jadi satu album penuh tuh lagu-lagu orang semua. Lagu-lagu iya. lawas semua. Tahun 93. Ini 99. Oh, 99. termasuk lagu Neraka Jana dari Duo Kribo. Duo ya. Kribo. 2000. Nah ini sekarang kan memilih untuk sendiri aja nih ya, John Paul Ivan gitu kan ya. Ya. Sekarang tergabung sama band lain nggak sih? Ya selepas dari Bumerang tahun 2005, saya kan harus move on nih. Mau Ya, ngapain? Mau ngapain? Akhirnya memutuskan jalan sendiri aja sih, solo. Saya sempat bikin album solo yang akhirnya bisa rilis tahun 2015. Tapi itu album instrumental ya. Oh. Nah, terus bikin beberapa single aja. Terus tahun 2012 itu sempat ada wacana untuk mereunikan Bumerang. Oh. Nah, tuh. Tapi gagal. Gagal. Gagal total, gak bisa. Yang ketemuan akhirnya saya cuma sama Roy doang. Jadi berdua, akhirnya reuni Bikin berdua RI1 aja. ya? Terus karena wacana reuni Bumerang gagal, ya akhirnya kita jalan berdua, kita pakai nama RI1. RI1. Oh iya dulu RI1. RI1. Yang Mau artinya, diganti RI1-nya. yang artinya Roy Ivan bersatu. Oh, keren. Harusnya emang begitu ya. Iya. Bersatu. Ada satu hal juga yang menarik dari John Paul Ivan. Namanya John udah jelas dong. Iya. Ya. John itu dari kependekan dari Johannes atau enggak? John aja namanya. Ah. Terlahir dengan nama apa? Ya John Paul John Paul Ivan memang nama aslinya. Ya. Ya. Tapi ini saya nggak tahu nih.
Itu Ada- kan nama itu Nah, ya, itu dia. nama Nasrani ya. Banyak yang mungkin Hah? tidak tahu. Namanya John Paul Jones. Tanggal lahirnya sama. Oh, Jeffrey. Jacqueline namanya. Nah, ini maksudnya gini, banyak yang mungkin belum tahu bahwa seseorang yang bernama John Paul Ivan adalah seorang Muslim loh. Muslim. Mualaf saya. Mualaf, Tahun ya? berapa waktu itu? Tahun 2006. Tahun 2006. 2006. Cukup lama ya? Udah 12 tahun Ya. Nah jadi ini mualaf. waktu itu apa pemicunya untuk menjadi mualaf? Sebelum saya memutuskan jadi mualaf, saya baca. Saya istilahnya gini, saya pengen mencari tahu apa sih religion itu, apa sih agama. Oke. Tapi setelah pada saat ya itu umur berapa itu ya? Pokoknya tahun-tahun sekitar tahun 2000-an ada kegelisahan dalam hati saya. Akhirnya pengen tahu what is Cari. religion, apa Cari. itu? Ya. Kita nggak mau mentah-mentah cuma menerima Karena aja. orang tua kita keyakinannya Iya. apa kita ikut gitu ya. Iya, kita kan sebenarnya ini istilahnya dunia ketiga. Kita hanya menerima aja, mau itu agama Islam, mau Kristen, mau apa. Kita kan hanya menerima aja. Ya. Sumbernya kan dari sana. Ada proses diislamkan? Ada di Sunda Kelapa. Oh, di Sunda Kelapa. Oke. Untuk, mengucapkan kalimat syahadatnya di Iya, sini betul, kalimat syahadat. tahun 2006. Ketika memutuskan untuk menjadi mualaf, Heeh. keluarga tanggapannya seperti apa? Pasti ada dong, terjadi pertentangan tuh pasti ada. Ya sudah, ya kita jalanin aja. Kayak begituan itu sudah hal lumrah ya. Ya. Misalnya dari keluarga yang beda Ya. agama, terus ada yang satunya Beda sendiri gitu. beda sendiri. Ya jalanin aja ya, saya jelasin. Saya memilih ini dari saya sendiri. Ya. Jadi ya Atas keinginan sendiri. saya harap bisa diterima gitu. Ya akhirnya ya sudah, it's okay. Terus nggak ada ingin ganti nama? Biasanya kalau mualaf suka ganti Iya. nama ya. Heeh. Kalau buat saya sih nggak perlu sih nama. Ya itu terserah orangnya sih, bebas Ya. aja. Mau namanya diganti terserah aja. Kalau buat saya sih nggak perlu. Saya yang penting tuh ini sama ininya aja. Nah, Oh. Setuju, setuju. Bukan Keren. bukan bacotnya. Bacotnya. Nah, ketika membuat karya, apakah ada pengaruh? Yang kita dengar kan Ivan juga sempat bikin lagu-lagu religi ya. Ada sempat pertama kali saya bikin lagu tapi instrumental ya. Oh, yang itu itu ada di instrumental. album solo. Ah. Itu ada kegundahan waktu pada saat itu saya bikin. Ah. Judulnya Jerusalem itu. Saya pengen menceritakan di lagu itu tentang ya ini asalnya agama itu dari sana. Iya, iya. Nah, saya menceritakan melalui video. Hmm. Kan itu instrumental berarti kita Nggak ada harus liriknya. memberikan visual di situ. Oke, video. Nah, bisa dilihat di YouTube sendiri. Itu kegelisahan saya ada di situ. Sampai akhir ending lagu itu saya tulis kenapa kita selalu saling berperang. Padahal di agama itu kita istilahnya harus saling Mengajarkan tidak cinta boleh damai, ya. tidak boleh saling membunuh gitu loh. Ya. Tapi kenapa kita saling membunuh? Karena agama. Agama, ya. Itu kalimat yang saya kutip di ending Agama lagu. jadi sebagai alat dan senjata ya. Iya. Untuk mendamaikan malah jadi ribut gitu kan ya. Sebetulnya saya punya temen nih ya, udah janjian sih di depan, dia juga mengalami kegelisahan yang amat sangat hebat dalam hidupnya. Hmm. Sampai suatu hari dia mendapatkan petunjuk lewat mimpi. Oh, Dan pada saat dia mau berubah, ternyata penolakan itu begitu banyak. Nah, kira-kira siapa yang bakal duduk di samping John Paul Ivan yang bakal memberikan inspirasi buat kami? Ya, tungguin. Tetaplah bersama kami di Inspirasi Jalanan. Kan kita dulu. Oh ya kita ini ya minta. Ivan kan suka gelisah kan ya. Ah. Sebenarnya dia gelisah Ya banget itu. pengen main gitar. Gelisah ya? Pengen main gitar. Iya, gelisah-gelisah masih kode lu gak ngerti aja, Man. Lagu apa nih? Connect. Ya. Ini aja. Jangan yang gelisah-gelisah deh, yang gembira-gembira aja. Gembira-gembira ya. Satisfaction. Oh, Rolling Stone. I can't get no satisfaction. I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I
saya bilang kamu bukan anak saya lagi gitu, kayaknya di hati itu udah kena banget gitu. Jadi Jadi aku anak waktu itu. iya sempat. Kembali di Inspirasi Jalanan bersama orang-orang yang menginspirasi. Yeay! Kat, yang tatoan mana? Yang tatoan mana? Katanya tadi Ada. mau dateng. Ada, jadi dia ini dipanggilnya Bang Tato. Bang Tato. Emang tukang Badannya tato? setato-tato, betul. Dia Oh. seniman tato juga. Dan badannya memang penuh dengan tato. Biasanya tuh yang tato-tato tuh atau nggak anak band atau nggak preman ya? Ya, rocker kagak ada tatonya. Tapi katanya Ivan ada. Temporari. Yang dari bekas permen karet ya. Tapi meskipun badannya penuh dengan tato, nggak perlu takut. Ini orang baik banget. Tapi untuk menjadi baik, ternyata jalan yang dia lalui penuh dengan rintangan dan tantangan. Jalannya berliku. Berliku. Ya, Lika-liku. nanti ya boleh nanya semuanya, inspiratif banget orangnya. Oh iya. Tuh, lihat tuh. Saya nggak kelihatan mukanya, tapi tatonya kelihatan tuh. Glow in the dark. Tato glow in the dark. Oh ini. Lan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam! Wah! Wih beneran tato loh. Nah, emang beneran. Ya? Halo. Waduh. Asyik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kata Bang Tato beneran namanya. Nama sih Lalan Maulana. Lalan Maulana. Lu kok lu bilangnya Bang Tato? Nanti diceritain, nanti diceritain. Oke. Ya. Berangkat. Pade. Oke, bro. Siap, bro. Paling seneng kalau dia udah ngejawab begitu ya. Nih, jadi ini namanya Lalan Maulana. Oke. Ya. Sekampung halaman sama kayak saya, orang Garut. Orang Garut. Orang Garut. Kami ini Asgar. Asgar. Jadi bedanya saya, Lalan sama Thor itu sama. Sama-sama dari Asgar. Kan Thor dari Asgar, Thor. Asli Garut. Apa kabar, Lan? Alhamdulillah baik, bisa. Udah lama gak ketemu, ini teman-teman di sini pada penasaran. Oh, oke. Noh, kan tatoan. Tadi Om Didit bilang, hati-hati dompet. Handphone. Stereotype Oke. banget sih. Udah enggak. Perjalanan hidupnya Lalan itu dulunya gelap banget, kelam banget. Coba Maksudnya, ceritain deh. maksudnya? Tuh, tanyain deh. Pernah ngapain aja? Udah dia lagu semua. Dimulai dari mana ya? Kebandelan kamu deh dulu waktu zaman remaja ngapain aja? Sama aja. Awal saya turun ke jalan itu di usia 12. Waduh, di mana waktu itu? Jadi di Blok M Melawai. Nah, di situ berawal dari ngamen sih. Berawal Oke. dari ngamen kita udah mulai. Awalnya dulu sih apa sih namanya tuh? Dulu tuh ada bahasa cimrin, bukan cimrin, belum cimrin. Kalau sekarang tuh cimrin. Cimrin Apaan tuh ya? kayak obat pil. Oh, boat. Ya kita Itu sering bo- sering oh, gitu-gituan. Terus rajin keceduk Satpol PP. Jadi kayaknya ke petugas-petugas itu udah nggak aneh lah gitu kan. Oh gitu. Jadi mabok mulu gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Teler Mabok, obat teler. gitu. Iya. Biasanya temannya sama kriminal tuh. Yap. Ngapain Ah. aja dulu? Lebih ke nyolong kali ya. Nyolong sama nyopet. Waktu itu Maling. buat apa? Buat memenuhi kebutuhan hidup atau? Gue buat gaya hidup aja. Buat gaya hidup. Buat gaya hidup pengen beli Dipakai baju. senang-senang. Iya. Orang tua tahu? Belum tahu. Bilangnya apa kalau kamu nongkrong di jalanan? Apa ya, emang nggak sekolah kan ya, emang kabur sih awalnya, emang kabur. Jadi pas ibu sama ayah saya cerai, saya udah mulai turun ke jalan. Kan tinggal sama nenek. Oke. Jadi nggak nyaman aja gitu kan. Kayak protes ya. Iya, kayak Broken gitu. home protes. Heeh. Itu klasik banget. Terus enak banget di jalan gitu, banyak teman, banyak saudara gitu di Oke. situ. Udah mulai nyaman ya udah di situ. Akhirnya pas saya terakhir pindah ke Bandung itu gara-gara saya pulang tuh bawa ganja. Terus bapak saya ngelihat ya, saya langsung dioper ke daerah Tasik, dioper Oh. di Suralaya, Abah Hanum. Sanom ya, Oh, di pesantren. Iya. Oh, pesantren. Iya, di usia 15 kali itu. Nah itu udah langsung jadi orang baik belum? Belum. Malah makin kesel gitu. Soalnya kalau di sana kan kalau kita nggak salah kan dicambuk pakai rotan Oh. di Ciberem pesantren Abah Hanum itu. Sering dong kamu cambuk. Oh ini udah kacau banget punggung. Ah. Kabur di pesantren, Kabur. Kemana waktu itu? ke Bandung. Ke Bandung ngapain di Bandung? Di jalanan lagi. Jalan lagi daerah Kosambi. Kosambi itu pasar Kosambi. Oke. Pasar Kosambi. Iya. Di sana Ngapain? kegiatan yang sama. Iya, ngamen-ngamen juga. Ngamen-ngamen juga Iya. dan nyopet-nyopet juga. Enggak sih, Enggak. enggak. Kalau udah jangan dulu mikirnya kalau copet ketahuan tuh pasti dipukulin kan. Ah, Kayaknya yang sekarang yang lebih rapi lah, saya harus ikut organisasi gitu. oke. Berarti itu geng Geng motor lagi. geng motor. Yo, Situ. pengen lebih rapi masuk organisasi geng motor. Motor. Iya, motor. pertama kita terasa terlindungi kan. Nah. Punya legalitas besar di belakang nge-backup kita gitu. Hmm. Terus Gitu. kegiatan geng motor waktu itu ngapain? Apa ya?
Kriminal juga? Ya, Astaga. Hobi banget sih melakukan Jadi kegiatan emang kriminal. gimana Apa ya? maksudnya? Apa ada kepuasan? Apa bentuk ekspresi kekesalan? jadi gini pas ayah saya bilang kamu bukan anak saya lagi gitu. Kayaknya di hati itu udah kena banget gitu. Jadi Oh, nggak diaku anak waktu itu iya sama? sempat Sakit hati. sakit hati lah gitu. Ya udahlah, udah nggak mau mikirin pulang. Saya udah pengen hidup di jalan ya udah. Dan melakukan kegiatan kriminal. Nah, itu tato-tato kapan mulai tato? Ini ada cerita lucu kan, pernah saya tulis. Saya alhamdulillah punya novel. Punya novel. Alhamdulillah punya novel. Ciri orang Sunda, punya novel. Pakai huruf P. Iya. Novel. Jadi saya ceritain di novel saya. Jadi tato pertama yang menyakitkan judulnya di partnya itu. Oke. Wih, kenapa Hah? tuh? Jadi saya di Bandung itu sempat kerja di apa namanya, rental PS1. Rental. Oh, PlayStation. Masih PS1 lagi. Saya rental PS, terus ada rekan yang nawarin, Lan, yang tato mah gitu. Mau ditato enggak? Gitu. Yang bertato enggak? Tak terjemahin, tenang kalau nggak ngerti. Oh, boleh. Saya kan boleh kan. Tato pertama saya di leher. Ah. Gambar apa? Enggak, inisial L, Lalan. Ah. Oh, L. Kan biasanya kalau di tato pertama itu kita meriang. Oh Iya. iya. Nah, saya ketiduran tuh pas jaga PS. Saya ketiduran pas jaga PS, pas saya bangun lagi PS sudah hilang 2. Ya, Dicuri. karma. Iya. Biasa nyuri, sekarang di Biasa nyuri, sekarang dicuri. Sekarang Iya. dicuri. Terus suruh ganti. Saya nggak mau ngaku. Akhirnya saya dibawa ke kantor polisi. Mulai kayak dikeplak, awalnya dikeplak, terus ditampol, ditendang. Sampai mata saya tuh kayak sipit gendut gitu. Oh, Sempet gitu. Itu 2 hari ngalamin. bonyok itu namanya. Bonyok. Dan itulah tato pertama yang paling menyakitkan tuh. Oh. Digebukin polisi. Kirain tato beneran, tato Gara-gara gambar. meriang ketiduran. Nah terus akhirnya kenapa jadi banyak begini? Ini sampai badan penuh kan? Ya. Dari sini udah mulai kenal paguyuban tato Bandung. Ada itu namanya? Ada paguyuban tato Bandung. Paguyuban Tato Bandung. PTB berarti ya? PTB. Nah itu. Oh benar nama? PTB. Singkat aja. Oh gitu. Sebagai penikmat tato atau sebagai seniman tato? Seniman. Awalnya penikmat. Penikmat. Awalnya penikmat, tapi makin kesini pengen belajar. Akhirnya jadi member PTB. Sekalian belajar lah gitu. Oh gitu. Jadi tukang tato. Jadi tukang tato. Nah, ini kan kamu terkenal sebagai kriminal. 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 Iya. Paling top deh. Apa yang pernah kamu lakukan? Apa ya? Nusuk paling. Itu paling yang nggak bisa dilupain. Soalnya mukanya kelihatan banget mas saya. Jadi pas dia ngerintihnya itu kelihatan dan sampai sekarang masih ingat banget mukanya. Itu menghantui kamu sampai hari ini? Iya, kalau pengen ketemu mah gitu pengen minta maaf lah gitu. Oh. Kayak gitu. Nah gini, dengan kelakuan kamu yang banyak melakukan tindakan kriminal, plus ditambah dengan tato yang banyak, berarti pada saatnya dulu kamu pernah menjadi orang yang sangat disegani ya? Ya, Ya kan? tapi mulai ke daerah Rumpin Bogor. Ada namanya di Bogor tuh perbatasan antara Tangerang Selatan sama Bogor. Namanya tuh Rumpin. Ah. Di situ saya mulai koordinasi pemuda-pemuda labil lah gitu ya, pemuda yang sering dibully di sekolah gitu. Saya rekrut, Ah. Buat mulai jadi apa direkrut? buat jadi apa ya? Semakin kita banyak, semakin kita benar deh kayaknya. Walaupun kita salah gitu. Banyak maksudnya? Misalnya Anggotanya makin banyak. Kang Ronald sendiri, saya banyak, Kang Ronald walaupun benar, Kang Ronald tetap salah. Banyak menghasilkan uang saat itu dengan organisasimu itu. Cukup kayaknya buat cicilan mobil lah per bulan. Oh. Cukup kayaknya. asik kan? Itu remaja loh, itu remaja. Cuman itu yang saya bilang tadi. Dari tadi kita berbicara mengenai udah deh ngaku deh nakal banget kan? Tapi selalu ada kesempatan kedua buat setiap orang, Ya. ya. Mungkin dulu ketika dia masih bandel, kita segini. Sekarang dia udah jauh lebih soleh, kita masih segini. Iya, betul. Ngerti nggak? Itulah yang membuat kenapa saya pengen ada Lalan ada di acara inspirasi Karena jalanan. menginspirasi. Karena menginspirasi, coba lihat bukunya. Oh ya, Bikin buku loh. Nulis buku. Nih, Masya Hijrah Allah. judulnya. Bang Tato. Hijrah. Hijrahnya Bang Tato. Nah, Oh, keren. hijrah apa yang dialami sama Lalan? Hijrah spiritual kah? Hijrah tempat tinggal kah? Hijrah cara berpikir kah? Hijrah apa? Saya yakin obrolan kita nanti bakal menginspirasi Anda. Tetaplah bersama kami di Inspirasi Jalanan.
Tato. Bang Tato, preman insaf. Preman Insaf. Ya, dan juga masih ada Om John Paul Ivan. Dan Iya. Ivan. Nih ya, ini bukunya udah ada di toko-toko. Di seluruh Gramedia Indonesia. Oke, Oke. ini temanya hijrah. Hijrah. Jadi ini Nah. adalah kata yang sedang populer banget Populer, sekarang ya. ah. Hijrah. Jadi, dia mah udah hijrah. Dia udah Gitu hijrah. kan ya. Kalau dulu Nabi Muhammad dari hijrah dari Mekah ke Madinah, Iya. ya kan. Nah, momentum apa sih atau peristiwa apa sih yang kemudian memutuskan Lalan untuk hijrah ke Ini, menjadi arah yang orang lebih yang baik. lebih baik? Jadi berawal dari malam hari sih, di saat saya pulang disebutin apa ya, mabok lah gitu ya, mungkin mabok-mabokan. Terus saya pulang ke ada di Rumpin itu rumah kosong. Oke. Rumah kosong itu terus saya yang isi. Nah biasanya tuh saya pulang itu anak-anak udah rame, udah teman-teman udah rame di situ. Nah tumben di malam itu saya cuma sendiri tidur. Terus saya iseng matiin lampu, saya tidur, saya ngimpi di samping saya tuh kayak pocong. Oh. Waduh. Terus pas saya balik badan, pas banget lihat mukanya kan. Ah. Kalau Iya. jenazah itu kan harus nyium ke tanah. Iya betul. Nah, saya kebetulan ngeliat banget mukanya itu di sini kapas sudah. Oh my God. Saya buka, loh kok muka gua muka saya gitu. Oh. Terus, nah itu kayak dikasih gambaran nama tuh di situ. Oh jadi kayak gini gitu, gelap, sempit. Terus, ya kita bete mungkin sendirian iya. gitu di dalam gitu. Terus ada sebelah makam saya lihat terang deh gitu, enak, luas, lega, Iya, terang gitu. iya. Dia cuman bilang sih, ini orang baik, dia ngomong gitu. Ada kayak ada yang ngomong, Kayak dia ngebisikin gitu. ini orang baik. Saya bangun, keadaan masih gelap. Lah, ini kok masih begini gitu kan. Akhirnya, saya nyalain lampu dan udah saya mulai keluar. Dan hal yang pernah saya pikirin itu cuma masjid. Ada satu masjid di sana, dan itu marbotnya kaget. Soalnya Jangan-jangan mau ngambil toa lagi. gitu. kotaknya itu langsung dievakuasi. Apa ya? Kotak amal langsung dievakuasi. Kotak amalnya. Stereotipnya nempel soalnya Iya. lagi pula memang tahu keseharian kamu seperti Iya. apa. Nah, Terus, ya saya bingung kan mau masuk juga. Ya belum sebutnya apa sih? Ya kayak kotor banget itu masih Iya, iya. liar-liar gitu kan. Ah. Akhirnya ya sholat aja gitu. Saya sholat di situ dan saya cuma ngelakuin gerakannya aja. Saya nggak tahu kan bacaannya, saya muslim. Tapi dari dulu, dari pas Suralaya tuh saya belum tahu lagi doanya. Jadi hanya ibadah fisik aja gitu-gitu. Iya, yang aja saya lihat gitu di ya. sinetron kan emang kalau kita kena problem di dunia goib ya kita larinya ke masjid. Ah. Nah itu yang saya lakukan yang pertama, yang ke masjid itu. Di situ saya mulai merenung. Oh ini dikubur tuh kayak gitu, dan saya nggak mau nyawa saya diambil ketika saya lengah. Ketika saya lengah itu di saat takutnya saya lagi mabuk lah, takutnya saya lagi maksiat, takutnya saya lagi Berbuat kriminal. gitu ya. Iya. dan itu nggak mau gitu, nggak mau. Jadi momentum yang akhirnya memutuskan kamu untuk hijrah, Ya, meninggalkan dunia gelap dan menuju dunia yang lebih terang. baik. yang Tapi lebih dengan tato kamu sebanyak ini, kayaknya nggak mudah deh perubahan hijrah kamu itu. Ada, jadi setelah esok harinya saya datang ke teman saya namanya Ricky. baik. Ah. Ricky, jadi saya datang ke dia, saya ngobrol, saya pengen belajar sholat. Akhirnya dia nyaranin salah satu ustadz kan, lu datang aja ke ustadz ini. Akhirnya minta antar teman, dan ketika saya mau ketok pintu, disuruh masuk kan ustadznya, saya nanya, Ustadz saya boleh sholat ya? Dan itu langsung dia ngomong, lu nggak boleh sholat gitu, Karena tato. Dan sholat, lu sholat juga percuma, lu nggak bakal diterima. waduh. Terus kata si teman saya, ekstrim amat, Tat. Ah. Emang nggak ada penjelasan sedikit dulu gitu? Nah. Nggak boleh aja pokoknya. Oh, kerja Pokoknya langsung nggak ngomong nggak boleh. Oke, besok ya mulai diskusi lah teman-teman. Kok nggak boleh ya? Kenapa, Wong? Setahu gue boleh, lu boleh sholat. Tapi gue nggak percaya kalau ada omongan dari teman gitu. Dan saya harus nyari ustadz lagi. Dan si Ricky nyaranin ke ustadz kedua. Ustadz kedua itu ya, namanya Kiai Fikih. Dia di daerah Bogor, William. Terus? Saya ke sana. Dan hal pertama yang saya dapat dari dia, yang pertama dia ngomong gitu, kamu orang mana? Terus mau ada apa sini? Itu saya nanya ke dia, Pak Ustadz, saya boleh sholat nggak? Lah boleh. Siapa yang nggak boleh sholat? Ya. Siapa yang nyuruh kamu nggak boleh sholat? Oh boleh sama ini mah. Boleh. Walaupun tato kamu ke muka juga kamu tetap sholat aja. Saya lupa hadisnya, cuman dia ngeluarin lah yang yakinin saya dalil-dalilnya gitu. Nggak ada dalil yang Allah itu memang pemaaf kan. Jadi
Lu kotor, lu ibaratkan air kotor. Jadi gini, air suci itu air laut itu kan suci. Air laut itu suci. Lebih suci mana? Air putih yang diam atau air kotor yang mengalir? Kotor yang mengalir. Terus si Ustaz ngomong lebih suci yang mengalir. Oke. Lebih suci yang mengalir karena si air kotor ini pasti akan berlabuh ke laut. Nah, dari Dan di ujung sana akan menjadi suci. jadi juga. suci. Nah, Allah itu lebih maha hebat dari laut, lebih Iya. suci dari laut. Dan lu pasti kembali ke Allah dan lu akan lebih suci dari air kotor itu. Oke, jangan mengecilkan kehebatan Allah, namanya juga maha ya. Iya. Maha besar, maha penyayang, maha segalanya. maha pemaaf. Iya, laut aja bisa menyucikan apalagi Iya. dia gitu. Betul. Itu sih. Nah, jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu setelah kamu hijrah sampai sekarang, ini masih banyak tato nih ya. Apakah masih juga terjadi penolakan meskipun kamu sudah banyak dikenal orang sebagai orang yang sudah Lebih hijrah? baik juga. Enggak sih. Enggak, alhamdulillah pas keluar dari Ustadz Vicky, saya udah ngejual nama dia. Oke. Pokoknya tiap kamu ikut pengajian, tiap kamu kemana bilang kamu murid saya. Dan setiap saya ke pengajian, dan saya ngejual nama dia selalu disambut dengan baik gitu. Karena emang Ustadz Vicky itu terkenal murid-muridnya tuh yang murid-murid yang begini semua gini. Begini Yang maksudnya kayak mantan kriminal, Oh, mantan gitu. kayak gitu. Bahkan saya ngelamar pun ngejual nama dia. Ngelamar, apa? ngelamar. Ngelamar istri. Oh, Iya. gitu. Istri saya mertuanya pimpinan pesantren. Waduh. Oh, gitu. Iya, di daerah Bogor. Waktu melamar ke bapaknya, Ngejual nama Ustadz Vicky. jual berapa? Jual berapa? Pimpinan pesantren gak kaget yang ngelamar anaknya tatoan gini? Kaget banget. Tapi pas dia nanya, kamu bener murid Ustadz Vicky? Iya. Ya udah, sama gimana anaknya dah. Ternyata dipanggil, neng ke dia. Iya, ayolah laki dikelamar. Emang saya kenal Nurmah ini, istri saya namanya Nurmah. Saya kenal dia pas lagi manakib. Manakib itu kayak Iya. pengajian Ah, bulanan. Oh, udah Oke. ngeceng. Terus Nurmah itu ya sering nganterin kopi. Gitu. Oh, gitu, Neng. gara-gara kopi. Sini, Neng, abang Terjadilah. harus Iya. Terjadilah. Chemistry. Eka, Terus teman-teman dari masa lalu udah gak pernah ketemu lagi? ada yang teman-teman masa lalu, alhamdulillah kita bergabung di komunitas Hijrah Rumpin namanya. Oh, diajakin sama kamu? Diajak. Subhanallah. Pelan-pelan kita gabung di situ. Pasukan Berani Ngopi namanya. PBN berarti PBN. Tapi ada gak sih rasa rindu, rasa kangen ke dunia itu? Nggak ada. Nggak ada. Gak ada ya. Jijik lah malah udah. Jangan ya, amit-amit. Ngapa sih gitu? Dulu tuh ternyata jadi orang baik itu seneng gitu. Jadi Menyenangkan ya. kita senyum di mana-mana senyum dan itu Iya. insya Allah berkah terus. Oh, Senyum ya terus. Makanya kalau saya kembali lagi ke yang dulu, saya nggak mungkin ada bisa ketemu Aronal. Saya ngefans pisan kayak biasanya di TV gitu. Nah ini kan sekarang kamu itu nikah sama anak yang punya pesantren. pesantren. Kamu dilibatkan juga nggak dalam mengurus pesantrennya? Enggak Oh dilibat. enggak. Saya sama istri bikin TPQ yang mau ngebangun TPQ. Oh iya. Wah. Istri yang mengelola. Istri sama saya yang Tapi ini punten saya mau nanya. Teman-temannya istri ngomongin kamu nggak? banyak. Maksudnya, kamu mah Nurma pilih Kok suami mau itu nggak ada sih? yang lain. Tatoan? Kenapa harus yang begitu? Detik-detik mau menikah Oh, iya. banyak tuh kompor. Ini kamu gimana sih? Jujur ya si Nurma ini single parent jadi Oh, pernah gitu. gagal gitu. Jadi di situ banyak yang bilang teman-temannya, lu yang nggak tatoan aja nggak bener gitu. Oh. Apalagi yang tatoan gitu ya. Oh. Tapi Nurma istihoroh hampir 3 kali, jawabannya terang bagus semua. Subhanallah. Keren. Terima kasih ya telah menginspirasi kami ya. Iya. Lebih baik Terima jadi kasih. mantan preman daripada jadi mantan ustadz. Karena semua juga kepingin jadi orang yang lebih baik ya. Betul. Be better man. Ya. Ya, benar. intinya mah mari berjanji mumpung ini masih bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan nanti kita sambut Idul Fitri, kembali ke fitrah, kita menjadi orang yang lebih baik. Be a better man. Man.